Halo sahabat Inka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Indonesian Kreatif di Berau ya. Hari ini weekend dong, kitanya pasti banyak kegiatannya teman-teman yang mau berlibur atau mungkin banyak kegiatan yang sudah kita rencanakan di acara akhir pekan kita. Namun mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin, aduh aku ngapain ya? Kok nggak ada kegiatan nih, pengen keluar juga males, seperti itu ya teman. Nah, jadi di weekend ini, di setiap weekend insya Allah Inka akan berbagi ilmu craft berupa informasi atau tutorial ya. Jadi alhamdulillah sejak kemarin kita udah live ya, dan sekarang kita akan live lanjutan dengan tema tetap dengan mengangkat sulam. Kali ini kita akan buat sulam benang. Kita ngebuat apa ya, tanaman merambat dengan teknik jahitan bulu atau feather stitch. Jadi teman-teman bisa lihat di sini teknik-tekniknya yang kita beri nama feather stitch. Ini dari buku yang Inka punya ya di galeri. Seperti ini teknik-tekniknya. Jadi teman-teman bisa bisa lihat ya. Jadi Inka biasa apa ya, mendapatkan teknik-teknik itu biasanya lebih banyak dari buku-buku yang keluaran-keluaran dari luar ya. Lalu coba Inka buat sesuatu yang mungkin menarik, tidak hanya seperti di buku ini aja dasarnya sekali. Jadi kita sudah aplikasikan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Kali ini kita coba akan membuat seperti apa ya, akar merambat ya, tanaman merambat, namun bentuknya kita akan membuat bentuk hati atau love. Jadi desainnya sama ya, masih melanjutkan desain kemarin. Kebetulan Inka dapat job ya untuk menyulam sarung bantal kursi. Jadi beberapa teknik yang bisa Susan share, Susan bagi ke teman-teman semua ya. Dan untuk weekend kita kali ini, mohon maaf Inka mungkin lebih awal untuk live-nya. Biasanya kita live-nya di siang hari setelah zuhur ya. Namun Inka majukan sebelum zuhur karena Inka ada kegiatan di sore hari bersama teman-teman komunitas. Oke, kita langsung saja ke desain yang kita buat. Jadi desainnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat dia berbentuk love seperti ini, terus ada tulisan namanya. Jadi ini rencananya kita buat di sarung bantal kursi. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bentuk love. Jadi tidak harus bentuk love ya, teman-teman bisa membuat sesuai selera, tidak hanya bentuk love. Bentuk yang teman-teman sukai juga bisa teman-teman buat. Karena temanya kita kali ini adalah sulam benang, jadi kita menggunakan benang. Terus benang yang Susan pakai itu benang apa, sama Susan masih pakai menggunakan, maksudnya masih menggunakan benang merek Rose to Me. Oke, ini benangnya. Jika teman-teman ingin sekali memiliki benang seperti ini, silahkan ke galeri atau chat langsung ke Susan ya, mungkin selama live atau mungkin setelah live. Silahkan jika ingin membeli dalam satu paket benang ini ada 100 can atau 100 lembaran seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih warna sesuai dengan ini, dan hampir semua warnanya itu lengkap ya di Rose to Me ini. Makanya ini recommended banget bagi pengrajin sulam ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, kita akan membuat seperti akar tanaman merambat, namun polanya kita mengikuti pola love yang sudah dibuat. Oke, Susan akan pasti teman-teman bertanya ya, jarumnya apa sama dengan jarum menggunakan jarum pita yang kemarin. Jadi Susan akan jawab, kita tidak menggunakan jarum pita, namun kita menggunakan jarum yang berbeda. Nah, jarum ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini jarum kalau kita cari di Berau ya, di toko jahit, Susan belum pernah dapat jarum seperti ini. Namun Susan ini dapat di penjual keliling ya. Biasanya penjualnya itu kayak seperti penjual aksesoris, ikat rambut ataupun apa, dia biasanya pakai sepeda motor atau dorong ya, gerobak. Jadi coba teman-teman bisa nyari jarum ini. Nah, jarum ini recommended kita gunakan. Dia seperti ini dalamnya ya teman-teman ya. Nah, jadi dia punya di bagian ujung dari jarumnya, dia tidak lebar sekali seperti jarum ini. Ini ya, ini jarum yang di atas itu ada jarum untuk pita, dia lebar sekali di bagian lubangnya, dan ini di jarum yang kita akan pakai untuk sulam benang. Nah, jadi perbedaan jarum sulam pita dengan jarum sulam benang, dan cenderung jarum sulam benang itu dia memiliki apa, dia lebih panjang ya teman-teman ya dari jarum yang lain. Jadi banyak jenisnya dengan ujung lubang seperti itu, bentuk lubang seperti itu, dan dia agak panjang. Baik, Susan akan ambil dulu satu.
Sejauh yang Susan apa ya buat dengan teknik jahitan bulu atau feather stitch ini, di beberapa aplikasi itu sangat sangat apa ya, sangat unik terlihat itu dalam arti, dengan teknik jahitan ini dia akan membentuk sesuatu, apalagi mungkin teman-teman itu ada yang seneng menjahit dengan apa ya, teknik mohon maaf mungkin gambar tanaman seperti itu. Jadi ini sangat rekomendasi banget untuk kita membuat ranting tanaman seperti itu ya teman-teman ya. Aduh. Nah ini teman-teman, ini terjadi kusut ya, terjadi kusut ini karena saya lepas kan ininya ya teman-teman ya. Mohon maaf. Oke, ini ya. Jadi di benang yang merek Rostumi itu kita nggak boleh sembarang melepas label ini. Nah, karena kalau kita ini label terlepas, kemungkinan benang itu akan kusut. Jadi konsepnya jangan melepas apabila teman-teman mempunyai benang seperti ini, jangan dilepas seperti ini ya, akhirnya kusut nah teman-teman ya. Dan akhirnya pekerjaan kita yang seharusnya cepat selesai, akhirnya kita harus tambah kerjaan untuk merapikan hasil kusut yang sudah kita buat. Jadi teman-teman mungkin agak santuy sebentar ya, agak santai sebentar ya teman-teman ya. Saya mau ini seperti biasa, peralatan yang kita butuhkan selain benang, jarum, kita juga butuh gunting, terutama pelindung jari. Kenapa saya selalu mengatakan ke teman-teman kita wajib punya pelindung jari cover ini seperti ini, tapi ada juga jenis lain tidak bersifat besi, dia seperti dari kulit ya, teman-teman bisa dapatkan, itu sama aja. Jadi sebenarnya itu melindungi tangan kita dari cedera. Jadi teman-teman jangan sebagai pengrajin, tangan kita itu ada bagian-bagian letak dari saraf kita ya. Jadi apabila mengalami selalu kena tusuk dan lain-lain, itu akan mempengaruhi aktivitas kita ya. Jadi jangan disepelekan hal yang seperti itu. Oke, benangnya sudah saya dapat beberapa. Oke teman-teman, kita bisa mulai. Oke, saya geser supaya teman-teman bisa melihat lebih dekat. Oke, kita akan karena kita membuat itu bagian dari atas, ujung dari tanaman rambat. Jadi kita membuatnya dari ini ya, dari atas mundur ke bawah. Kalau kita dari bawah ke atas seperti ini, tanamannya akan terbalik, berarti menuju ke arah bawah. Jadi tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuatnya itu dari arah tanamannya itu dari arah bawah ke atas, berarti tanamannya terbalik ya, gelantung seperti itu. Jadi kalau saya sih sarankan dari atas menuju ke bawah. Nah kalau di dalam buku itu cara menjahitnya itu ada tusuk yang langsung dari lubang ke lubang yang lain itu langsung. Jadi mungkin saya akan praktekkan yang dari buku, terus mungkin sama sebenarnya sih sama tekniknya, cuman mungkin ada beberapa yang lebih senang dengan cara yang Susan pakai. Oke, yang pertama, oh ya, mohon maaf sebelum kita sulam, biasanya sih teman-teman pemula itu butuh bantuan ya untuk pencabangan akarnya. Itu biasanya kita bisa nambahin dengan pensil seperti ini ya teman-teman ya. Kita memberi tanda dengan pensil seperti ini. Seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah familiar dengan teknik ini, jadi terkadang kita tidak butuh tambahan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman silahkan memberi tambahan, membentuk seperti ini. Jadi dia terkesan seperti tanaman ya teman-teman ya. Namun secara prakteknya itu terkadang ada beberapa bagian yang tidak kita sulam. Seperti ini ya, untuk pemula silahkan membuat dia seperti ini, menambahi pada bagian ujungnya. Nah, jadi itu adalah panduan untuk yang awal. Kalau untuk yang udah familiar, udah biasa menggunakan teknik ini, biasanya dia tidak perlu butuh bantuan, dia hanya akan memperkirakan jarak. Oke, pertama kita akan tusuk di bagian awal seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di bagian ujung cabang pertama kita langsung tusuk seperti ini. Jadi dari yang ujung cabang pertama sampai ke akar utama dari pola love-nya ya. Ini kita selipkan seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita tarik. Seperti ini. Oke, sama juga yang di sebelahnya, akar selanjutnya seperti ini. Ini. Lalu kita arahkan jarumnya ke pola dasar love-nya. Ini ya. Baru akarnya kita benangnya kita selipkan seperti ini. Kita selipkan ya teman-teman, baru kita lakukan penarikan. Seperti ini.
Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini bisa kita lihat kita cara membuat tanaman merambat dengan teknik feeder stitch atau teknik sulam benang jahitan bulu. Nah, ini teman-teman bisa melanjutkan sesuai dengan pola yang teman-teman buat sampai ke bawah. Jadi dengan teknik seperti itu. Ini cara dibuku seperti ini ya teman-teman ya. Cara dibuku seperti ini. Jadi dia agak lebih simple ya dibuatnya. Nah, namun ada juga kalau mungkin orang yang masih pemula sekali, jadi sederhana itu bisa teman-teman tusuk di bagian akarnya baru ditarik seperti ini. Ini yang teman-teman bisa buat, baru ditusuk lagi seperti ini. Mungkin belum familiar menggunakan satu tangan, jadi kita menggunakan dua tangan bantuan. Sama aja ya teman-teman ya, sistemnya seperti ini nih, sama aja. Jadi mau yang teknik pertama, ini teknik pertama kita tusuk di bagian sini, langsung diteruskan ke pola dasarnya, terus benang diselipkan di bawah dari jarum, baru ditarik seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi lagi teknik yang pertama, yaitu tusuk di ujungnya, mohon maaf, di ujung dari pencabangan akar yang kita buat, lalu kita tusuk di pola, terus benang kita selipkan di bawah jarum, lalu kita tarik seperti ini teman-teman. Bisa perhatikan ya. Nah, jadi ini yang berdasarkan buku. Namun kadang ada orang, aduh aku nggak bisa begitu mbak, sulit banget. Ya udah satu persatu ditusuk ke bawah, terus kita tarik, kita ambil dari bawah. Nah, jadi sebelum ini merapat, teman dari bawah menusuk ke bagian polanya, dari bawah baru ditarik seperti ini. Jadi sama ya teman-teman ya, tekniknya ada yang langsung dari menggunakan tarikan 2 lubang, ada yang satu persatu. Oke, selanjutnya berarti kita lanjutin ya prosesnya ya teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut prosesnya. Jadi di sini teman-teman bisa sesuai pola yang teman-teman buat tadi ya, yang ditambahi dengan yang dari pensil jahitnya. Lalu mungkin di sini teman-teman saya sarankan untuk pemula sekali, kalau panjangnya benang itu kalau bisa jangan terlalu panjang ya, biar teman-teman itu agak enak dulu untuk belajar tekniknya. Namun kalau sudah terbiasa dengan tekniknya, tidak masalah teman-teman menggunakan menggunakan benangnya yang panjang. Biasanya kalau kita yang tidak biasa benangnya itu biasa. Jadi dengan teknik ini kita pakai satu benang saja ya, tidak double ya, karena benangnya ini termasuk tebal sekali, Rostumi. Dia kalau tidak salah sih dalam satu benang ini ada. Jadi teman-teman seperti ini. Jadi untuk di teknik sulam benang itu banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali teknik yang bisa kita pelajari dan kita bisa aplikasikan di dalam gambar atau bentuk yang kita buat. Namun ada beberapa teknik yang memang kita harus menempatkannya itu seperti ini tuh cantik banget untuk di tanaman ya, di akar tanaman seperti itu. Namun kita mengesankan ya tekniknya. Jadi karena di pesanannya Inka itu tanaman ya, bunga daisy, jadi Susan ngasih sedikit ornamen cantik untuk nama yang mau disulam di bagian tengahnya. Jadi bentuk love ini karena family, keluarga, jadi Susan memilih bentuk love, dan lalu Susan tambahi aplikasi sulam teknik ini. Jadi akan terkesan cantik. Lalu di bagian ininya kan Susan memilih warna ungu ya. Ini Susan memilih warna ungu karena yang kemarin yang Susan tunjukin itu dia nuansanya lebih banyak ungu. Lalu jadi teknik akarnya, kalau yang mau natural pasti teman-teman akan memilih menggunakan warna hijau. Kalau ini Susan memilih warna ungu. Jadi sebenarnya ini aplikasi saja tambahan yang bisa dipakai. Jadi teman-teman seandainya mau mempercantik bajunya ya, agak sedikit berbeda, jadi teman-teman bisa sulam ini di bagian kerah atau di bagian bordir lengan dengan teknik seperti ini juga bisa ya. Terus kalau menggunakan benang, jadi namanya teknik benang, jadi benang itu tidak harus seperti Susan punya ya, benang benang sulam seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengennya menggunakan benang sulam yang lain, itu silahkan, jadi tidak ada masalah. Terus untuk ketebalan benangnya juga tidak masalah ya teman-teman ya, di sini untuk ketebalan benangnya. Jadi kenapa Susan memilih Rostumi?
dia benangnya agak tebal sekali, jadi aplikasi yang kita buat itu dia berbentuk sekali gitu. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman itu mungkin banyak ya bertanya untuk mengenai ilmu sulam ini, terutama setiap kali Susan ketemu dengan yang belajar pasti nanya, Mbak Susan apa ya, belajarnya di mana. Jadi ini pure banget, asli banget, Susan itu belajar otodidak. Jadi ada beberapa buku-buku dari luar ya, kebetulan saat itu ada teman yang berangkat, jadi Susan lebih senang itu nitip produk ataupun buku-buku dari terbitan dari luar. Jadi mereka itu menerbitkan satu buku itu konsisten banget gitu. Jadi seperti buku yang Susan punya yang tadi ditunjukkan di awal, ini dia asli belum terjemahan. Oke, seperti ini ya bukunya, A to Z of Embroidered Stitches. Jadi apa ya, ini seperti kamus sulam benang ya kalau mungkin bahasanya. Jadi ini benar-benar ini, dan si penulisnya Alison Mills. Ini kita punya tanda tangan aslinya. Ini Susan dapat bukunya 13 Agustus 2018. Jadi sudah 3 tahun lebih buku ini bersama Susan. Jadi untuk teknik belajarnya juga tidak langsung dipelajari semua, tidak. Jadi ada beberapa, seandainya ada job yang Susan terima, terus Susan lupa dengan beberapa teknik, lalu kita buka buku, terus kita cari, oh ada mungkin teknik yang lebih baik, kita ambil teknik yang lebih baik, atau mungkin ada beberapa teknik yang kita gabungkan. Jadi sulam itu ini banget ya, seru banget bagi pencinta sulam. Namun aplikasi sulam itu tidak harus menyulam untuk si hiasan dinding. Kalau di zamannya Susan dulu itu hasil-hasil sulaman itu banyak disimpan untuk hiasan dinding. Nah, untuk kali ini tidak. Jadi seperti yang teman-teman lihat, Susan itu dapat proyek untuk buat sarung bantal kursi. Lalu sarung bantal kursinya itu dihias di bagian depannya dengan sulam pita dan sulam benang. Seperti ini ya teman-teman. Apabila pada saat menyulam, teman-teman juga harus memperhatikan kekencangan dari kainnya. Kebetulan ini kain yang Susan pakai ini kain tenun ya. Jadi alhamdulillah dia punya kekuatan ya, kerenggangan atau apa ini. Jadi dia tidak mudah sekali untuk ini ya. Jadi kita tidak harus sering kali narik-narik supaya sampai melukai. Teman-teman bisa lihat. Oh, ini terbalik. Jadi Susan balik deh. Separuhnya udah jadi ya teman-teman ya. Jadi teknik sulam benang membuat tanaman merambat dengan menggunakan teknik jahitan bulu seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nanti di bagian akarnya ini teman-teman bisa tambahin mungkin bunga-bunga kecil. Jadi bisa terlihat oh ini seperti bunga-bunga gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, maaf. Saya lihatin, dia seperti ini ya. Oke, setelah jadi kita sulam seperti tadi, lalu kita kasih bunga-bunga kecil seperti ini dengan teknik billion ya. Kemarin Susan sudah tambahin untuk teknik billion, ada 2 kemarinnya, sulam pita untuk membuat bunga daisy dengan ada tambahan teknik billion untuk di tengahnya, di bagian tengah bunga. Namun mungkin Susan bisa akan memberi tutorial khusus untuk teknik billion ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk live kita yang berdurasi mungkin kurang lebih hanya setengah jam aja, karena kita untuk live untuk di weekend kita tidak akan sepanjang kayak kemarin, karena kita projectnya itu akan kita potong-potong ya part-partnya, jadi supaya teman-teman tidak bosan dan tidak lama melihat tutorialnya. Jadi ini akan jadi seperti ini dari tutorial yang Susan paparkan tadi, teknik sulam benang dengan membuat tanaman merambat menggunakan teknik jahitan bulu. Kenapa kok Mbak dibilang teknik jahitan bulu? Untuk penjelasannya mungkin lebih banyak nanti teman-teman bisa kunjungi websitenya saya, nanti saya akan masukkan di komentar, dan di website itu teman-teman bisa mendapatkan beberapa macam pola atau teknik-teknik yang mungkin sudah Susan pernah sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau lupa tidak harus ke galeri untuk pinjam buku saya, tapi teman-teman bisa membuka websitenya saya, di website saya, di sana teman-teman bisa membuka kembali, mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Baik teman-teman, mungkin untuk live kita di weekend kita minggu ini sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah ngasih jempolnya, udah ngasih sesuatu yang memang support bagi kita. Terima kasih banget ya, dan tunggu kita dengan
dengan tutorial-tutorial yang lain, dengan hasil-hasil karya yang menarik, hanya ada di Indonesian Creative Bureau, dan adanya di weekend berbagi ilmu craft bersama Inka. Inka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dari Indonesian Creative. See ya.